Halo teman-teman, jumpa lagi di Teens for Christ pada hari ini bersama dengan aku, Hani Cahyadi, kader GKI yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Indramayu. Teman-teman, perenungan kita pada hari ini bertemakan tentang kerendahan hati yang didasari oleh Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan dan juga merenungkannya, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bersuka cita ketika Tuhan boleh pertemukan kami kembali dalam media online seperti ini, dan Tuhan boleh memberikan firman-Mu melaluinya. Kiranya apa yang akan kami dengarkan dan apa yang kami renungkan ini boleh semakin memperlengkapi kami menjadi anak-anak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah dan kami memohon. Amin. Teman-teman, tema renungan kita tadi adalah kerendahan hati. Dan penekanannya ada di Injil Lukas 7 ayatnya yang ke-9. Aku bacakan. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Teman-teman, akhir-akhir ini perilaku flexing atau pamer itu semakin marak terjadi. Perilaku pamer ini menyebar luas di berbagai media sosial dan menjadi konsumsi publik. Dan sadar atau tidak, perilaku ini turut mempengaruhi sikap anak-anak muda seperti kita. Kita menjadi mudah tergoda dan meniru perilaku yang sama, yaitu senang memamerkan apa yang kita miliki, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang kehilangan kerendahan hati. Padahal salah satu sikap yang disenangi oleh Tuhan adalah rendah hati. Kerendahan hati itu mencerminkan kekaguman dan kebergantungan kita pada karya Tuhan. Persis seperti yang dinyatakan oleh seorang perwira Romawi dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Meskipun ia adalah seseorang yang memiliki jabatan dan pengaruh besar, ia tidak menggunakannya untuk memegahkan dirinya sendiri. Dengan kerendahan hati, ia memohon pertolongan Tuhan Yesus dan merasa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya, karena ia merasa ia bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Satu hal yang perwira itu percaya, yaitu bahwa Yesus dapat menyatakan karya pemulihan bagi hambanya yang sakit. Apa yang dilakukan oleh perwira ini membuat Yesus kemudian takjub akan iman dan kerendahan hatinya, sehingga karya Tuhan nyata dalam diri hambanya yang kemudian sembuh. Teens, kerendahan hati itu dapat membawa kita pada kesadaran dan kebergantungan kepada kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan hal ini akan menumbuhkan iman kita sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Jadi, meskipun banyak orang yang berperilaku flexing atau pamer di sekitar kita, semoga kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jika melalui renungan kami yang singkat ini Tuhan kembali ingatkan kami untuk dapat tetap memperjuangkan kerendahan hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajari kami untuk terus menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, dan kami tidak dapat melakukan apapun di luar kuasa Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan berikan kami kerendahan hati, supaya kami dapat menjaga baik-baik apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, yaitu pamer tentang apa yang mereka miliki. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dalam kehidupan sehari-hari kami. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sampai di sini teman-teman renungan kita pada hari ini. Semoga renungan ini boleh menjadi berkat bagi kamu dan juga bagi teman-teman,
Untuk itu jangan lupa di like, di komen, dan juga di share supaya semakin banyak orang boleh terberkati dan sama-sama kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya kerendahan hati. Sampai berjumpa lagi teman-teman, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.